Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami akan berbagi tutorial bagaimana membuat alat pengukur suhu contactless, tapi ini pakai Note MCU 8266. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sekolah Robot Indonesia, silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar gak ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya. Jadi ini bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan sensor suhu otomatis. Yang pertama ini ada shield sederhana ya. Jadi kita bikin di PCB bolong-bolong. Kemudian kita gunakan pin seperlunya, karena untuk menggunakan project ini kita membutuhkan pinnya I2C sama pin untuk sensor ultrasonik, dan ini kami tambah juga buzzer nanti untuk indikator waktu ngecek. Jadi sangat sederhana. Terus selanjutnya ini kami menggunakan ESP Note MCU 8266. Kenapa kok kami menggunakan ini, nggak menggunakan Arduino Nano? Nanti kedepannya kami akan sambungkan ke database. Terus selanjutnya untuk tampilan ada LCD OLED ESD 1306. Ini nanti untuk tampilannya aja, untuk display. Terus untuk sensornya kami menggunakan MLX 90614 yang sekarang harganya sudah normal kembali, nggak seperti 2-3 bulan kemarin. Terus untuk sensor indikator kalau ada orang di depannya kami menggunakan ultrasonic. Nah, dari bahan-bahan ini kami juga sudah menyiapkan kabel untuk menyambungnya antara Note MCU dengan input outputnya ini ya. Oke, selanjutnya kami akan rakit dari bahan-bahan yang sudah kami siapkan sebelumnya. Nah, karena shieldnya sudah dibuat, jadi tinggal langsung dipasang aja di header female yang memang pas untuk kaki dari Note MCU. Jadi ini kenapa kok nggak di solder header female semuanya, karena ini penghematan ya. Jadi pin yang dibutuhkan aja yang disambung ke header ini. Oke, jadi cukup simple. Terus untuk OLED-nya ini menggunakan kabel yang memang sudah disiapkan juga. Jadi ini ada GND, VCC, SCL, SDA. Jadi otomatis menggunakan kabel yang ini GND, VCC, SCL, SDA. Jadi GND hitam, VCC merah, SDA, SCL kuning. Nah, di boardnya juga sudah dipisah antara VCC, GND, SCL, SDA dengan warna yang berbeda-beda, sehingga nanti harapannya kalau untuk nancepinnya sesuai dengan warnanya. Nah ini. Terus untuk MLX ini juga menggunakan komunikasi I2C, jadi sama, diurutkan aja VIN, GND, SCL, SDA. Jadi sudah disiapkan juga kabelnya dengan warna yang sama. VIN itu untuk tegangan, GND warna hitam, terus kuning-kuning. Terus ini juga langsung nancep di shield yang sudah dibuat. Nah, jadi sama ya, rapi kelihatannya. Ini merah, merah, hitam, hitam gitu. Terus untuk sensor ultrasoniknya ini VCC Trig Eco GND. Jadi VCC itu kabel merah, Trig Eco kabel kuning, GND kabel hitam. Dan ini juga sudah kami siapkan, yang hitam ini ketemu dengan GND. Nah, oke. Sudah kepasang semua. Nah, di sini untuk pembagian pinnya, untuk SCL itu nyambung ke D1-nya Note MCU, SDA-nya nyambung ke D2-nya Note MCU. Jadi D1, D2 itu nyambung ke SCL sama SDA. Terus untuk eco pin sama trig pin di sensor ultrasonik, untuk eco pinnya nyambung ke D5. Kalau untuk trig pinnya nyambung ke D6. Nah, di dalam sini tadi ada buzzer.
buzzer ini disambungkan ke D8. Jadi D5, D6, D8, D1 dan D2 untuk ini, untuk Node MCU ini. Oke, sekarang langsung kita masuk ke programming atau pemrogramannya. Sekarang tinggal kita sambungin aja untuk programmingnya dengan menggunakan kabel micro USB. Oke, terus ini sudah kami siapkan untuk programmingnya, nanti linknya kami infokan di deskripsi. Jadi di pemrograman sensor auto temperatur sensor ini menggunakan beberapa library, yaitu library ESP8266 Wi-Fi, terus menggunakan SPA, Wire.h, terus ada FruitGFX sama SD1306 ini untuk LCD nya, terus MLX90614 ini untuk sensor contactless temperaturnya. Terus ini seperti yang kami bilang tadi, echo pin masuk ke D5, trick pin masuk ke D6, kemudian buzzer masuk ke D8. Nah, ini programmingnya di set seperti ini, terus didisplaykan sesuai dengan kebutuhan. Terus di void loop ini membaca sensor ultrasonik. Nah, ketika ada sesuatu yang mendekati dengan sensor ultrasonik ini dengan jarak kurang dari 10 cm, maka sensor akan membaca, sensor contactless ini, sensor temperatur contactless ini akan membaca berapa suhu yang ada di sekitar sensor ini, terus nanti ditampilkan di LCD ini. Nah, ini programmingnya, terus displaynya. Nah, setelah semua disiapkan tinggal diupload aja. Jangan lupa dipilih dulu untuk boardnya Node MCU 1.0 versinya, terus portnya ini pakai COM5 untuk di komputer ini. Oke, langsung kita upload. Down uploading langsung muncul tulisan, terus muncul start. Coba kita reset. Nah, SRI start sesuai dengan yang kita tulis di programming. Nah, untuk pengukurannya sendiri itu ketika ada halangan di depannya sensor ultrasonik yang tadi kita set 10 cm, nah maka akan mengukur berapa suhu yang ada. Jadi misalkan ini nanti kan didekatkan sama sensor ultrasonik, jadi misalkan mau ngukur tangan ini. Nah, ini yang terukur 33,19. Kita coba lagi. Nah, ini karena posisinya masih belum pas, jadi suhunya masih ini ya, masih kurang sesuai. Nanti kalau dipasang di box nanti harapannya sesuai dengan suhu yang ada. Oke, tahap selanjutnya setelah programming dan semuanya berfungsi, langsung dipasang di box atau di kotak yang sudah disiapkan. Nah, ini box yang sudah kami siapkan. Jadi untuk membuat lubang-lubangnya ini kami menggunakan bor ya, jadi sesuai dengan yang kami kerjakan. Terus untuk membuat kotak ini juga kami menggunakan bor juga. Jadi semuanya ini menggunakan bor, baik dari lubang ultrasonik, lubang sensor maupun lubang untuk display. Nah, untuk menghaluskannya ini menggunakan ikir dikit-dikit, dikikir dihalusin sehingga nanti ini sudah sesuai dengan ukuran masing-masing device yang mau dipasang di sini. Oke, langsung kita pasang. Nah, untuk pemasangan di boxnya ini nanti kita menggunakan lem tembak aja ya. Kita lem tembak di sini dan di sini untuk ultrasonik, sensor sama LCD-nya. Terus untuk Node MCU-nya nih saya sudah baut di ini ya, ditutupnya. Jadi sementara kita buka dulu biar enak untuk ngelemnya.
Oke. Ini kita lem di sini menggunakan lem tembak aja. Saya sudah panasin. Kalau mau kuat sebenarnya bisa pakai skrup, cuman ini skrupnya kecil jadi kita pakai lem tembak. Oke, ditempel, ditekan, tungguin agak kering. Inilah penampakannya. Terus ini juga kita lem juga untuk sensornya. Sudah kepasang. Terus ini nanti juga kita pasang di sini. Kita lem juga. Seperti ini, jadi sudah nempel semua sensor suhu, ultrasonik sama displaynya. Oke. Ini kita pasang lagi, tadi V-in nya itu sebelah sini. Jadi V-in GND SCL SDA, V-in GND SCL SDA. Terus untuk ultrasoniknya terus untuk LCD nya itu GND sini, VCC SCL SDA, berarti GND nya sebelah sini. Oke, sudah kepasang semua di frame-nya. Baru kita tutup. Nah, kebetulan lubang-lubangnya sudah kita ukur. Terus ini untuk powernya, jadi nanti powernya bisa pakai power bank atau bisa pakai adaptor 5 volt. Terakhir kita tinggal skrup ini ya, 4 ini, cuman untuk sekarang kita skrup 2 aja, sini sama sini aja. Untuk skrup box ini harusnya ada skrupnya sendiri, cuman karena nggak ada saya pakai baut M3 x 6. Oke, sudah kuat. Untuk nyoba tinggal ditancapin aja, karena kemarin sudah diprogram, jadi tinggal ditancapin, keluar tulisannya. Terus kita tinggal langsung, misalkan kita ngukur tangan, ini sudah menunjukkan ukuran hasil suhunya. Oke, kita coba lagi. Nah, langkah terakhir tinggal dipasang aja di tembok atau di depan pintu. Oke, kita coba, kita pasang tempel di tembok. Nah, itu tadi tutorial bagaimana cara kami membuat alat pendeteksi suhu contactless. Jadi buat teman-teman yang merasa tutorial ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah.